Dunia boleh menyakiti hati kami, tapi Engkau yang menjadi penghibur kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu itulah yang akan menguatkan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara bagi setiap anak muda yang ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom anak muda. Shalom. 10.000 bukan 5.000. Ini ada 10.000 tapi suaranya kurang dari 5.000. Sekali lagi ya. Shalom anak muda. Oke. Tepuk tangan dong kalau kita semua sudah. Oke. Ya, bersyukur kita boleh kembali lagi di tempat ini. Itu semua bukan karena kuat kita ya, tapi karena Tuhan yang menolong. Beberapa hari lalu atau seminggu yang lalu mungkin kita jatuh ya. Kita pernah jatuh, kecewa, sedih gitu ya. Tapi hari ini kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena Tuhan. Tepuk tangan dong sekali lagi. Ya, semua karena kasih Tuhan ya. Teman-teman, ya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Siapa di sini yang memiliki teman? Siapa yang memiliki teman? Oke, sudah ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, siapa yang memiliki teman terdekat atau sahabat? Siapa yang memiliki sahabat? Angkat tangan. Salah. Yang cowok-cowok ini nggak ada sahabat ya? Ya. Oh ada. Gak punya teman, gak punya sahabat, sedih banget. Sedih ya? Ya, nggak punya teman, nggak punya sahabat. Ya, sedih sekali. Miris. Kakak rasa sih semuanya punya teman, punya sahabat ya. Nah, yang ketiga, siapa yang memiliki teman baru atau sahabat baru? Ada nggak? Yang baru ketemu misalnya berapa hari lalu gitu, atau seminggu yang lalu? Pacar baru. Ada? Pacar baru. Oh, iya. Pacar baru ada. Siapa yang memiliki pacar baru? Oh, enggak. Ya. Ada? Ada yang memiliki teman baru yang baru kamu kenal atau enggak? Kamu baru kenal seseorang kemarin gitu. Misalnya kamu kenal, oh kalau si siapa ya yang samping kiri siapa namanya? Siapa namanya? Vincent. Ya. Nah, kalau Vincent mungkin kakak agak baru ya, baru ketemu ya, belum lama ya. Minggu kemarin dia datang. Ya, teman baru kakak ini ya, atau Kenalan baru. anak muda baru kakak nih. Ya, sebelumnya mungkin pernah ketemu, tapi kayak udah lama banget gitu gak ketemu ya, Vincent ya. Nah, tapi hari ini dia hadir loh, puji Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya lagi, seberapa kenal kamu dengan temanmu? Teman yang mana dulu ini? Ya. Teman yang mana? Yang teman dulu, bukan yang paling dekat. Teman hidup enggak ya? Teman. Teman hidup enggak ya? Oke, seberapa dekat kamu dengan temanmu? Atau seberapa kenal kamu dengan temanmu? Kenal mental banget. Dekat banget. Oke, yang kedua pertanyaannya, seberapa kenal kamu dengan sahabatmu, Heri? Gak punya sahabat. Iya betul ya. Sedih kali Heri. Punya teman. Oke, punya teman ya. Ayang. Ya. Ayang. Siapa yang punya sahabat? Melina. Oke, Kak Agnes punya sahabat. Seberapa kenal Kak Agnes dengan sahabatnya Kak Agnes? Banyak kenal banget. Sekarang saya tanya, berapa nomor sepatunya? 39.
punya sahabat. Oke. Seberapa kenal kamu dengan sahabatmu Mujun? Ketua. Sekarang pertanyaannya, berapa tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir sahabat? Enggak tahu. Kurang tahu. Oke. Ada lagi yang punya sahabat? Ceceng Gres ada? Sahabat itu kan dia selalu ada ya. Di saat kamu terluka, di saat kamu diputusin, benar nggak? Kalau sahabat bisa begitu. Di saat kamu diinjek-injek sama orang mungkin ya, kalau pernah ya, itu selalu ada. Veo punya sahabat? Ya. Oke. Veo, apa kesukaan sahabat? Oke, kata Veo sahabatnya suka makanan pedes. Iya, cabai, berarti cabai rawit ya, bukan cabai yang abal-abal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, seberapa kenal kamu dengan orang yang baru kamu kenal? Tahu namanya doang. Tahu nama, oke, tahu nama. Nah, tadi kan kakak bilang kakak baru belum lama ketemu sama Vincent atau kenal sama Vincent, baru tahu namanya. Dan mungkin postur badannya dia agak tinggi dari kakak kan, nah gitu. Tapi sampai umurnya, bahkan nomor HP-nya kakak pun belum tahu, ya kan? Nah, nanti mungkin setelah ini kakak minta nomornya, ya. Ya, oke. Nah, ya. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan, mungkin gak lama ya, beberapa menit doang. Nanti tolong ingatin ya, mengenai menjaga pergaulan, ya. Jadi tema hari ini mengenai menjaga pergaulan. Ya teman-teman, kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah menemukannya? Oke, kalau sudah menemukannya kita akan baca dalam hitungan ketiga ya. 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, teman-teman. Firman Tuhan ini bukan suatu hal yang jarang kita dengar. Sering banget ya. Coba kalau kalian buka YouTube, bahkan kalau kalian buka IG, biasanya pasti ada orang sharekan firman Tuhan ini mengenai pergaulan. Nah, pergaulan yang buruk apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perlu kita ketahui, pergaulan yang salah memang terasa lebih membahagiakan. Benar nggak? Benar nggak? Pergaulan yang salah lebih menarik daripada pergaulan yang baik. Benar apa salah nggak sih pendapat kakak ini? Benar apa salah? Benar apa salah? Pergaulan yang buruk atau pergaulan yang tidak baik itu lebih menarik. Ibarat buah ya, kayak pengen kita makan gitu ya. Kayak udah sampai
dari teman-teman ya. Dan kakak juga akui ya, pergaulan yang buruk memang lezat, nikmat, wow gitu. Terus banyak triknya, banyak tekniknya gitu ya. Banyak yang membuat hati kita itu rasanya bahagia. Tapi tahu nggak, sebenarnya itu bahagia sesaat, sementara, semu. Itu kalau pergaulan yang buruk. Misalnya, kalau pergaulan yang buruk apa aja sih yang teman-teman tahu? Apa? Nyabu katanya. Misalnya nyabu, narkoba, ngerokok, terus apa lagi? Ngelem, banyak hal. Seks bebas. Itu memang terasa indah, indahnya sesaat, bukan selamanya. Ya, ingat ya, memang nikmatnya sementara. Ingat ya, nikmatnya sementara. Tapi kalau pergaulan yang baik atau kebiasaan yang baik membosankan. Tapi ingat, itu membawa keselamatan. Ya. Jadi ini pilihan ya buat kalian. Mau yang buruk atau mau yang baik. Ya. Semua kita punya pilihan dalam hidup. Memang gak mudah ya. Kita milih pacar aja susah, gitu ya. Yang ini cantik, yang ini cantik, yang itu ganteng, yang itu ganteng, yang ini banyak duitnya, yang ini punya mobilnya. Bingung ya? Bingung gak? Nah, dalam hidup itu selalu punya pilihan. Nah, kita mau bergaul dengan orang yang urek-urekan, orang yang ya nggak senodol lah ibaratnya ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kakak nggak menghakimi ya, kakak tidak menghujat kalian ya. Mau kalian berteman dengan yang buruk kah, yang baik, belum tentu juga yang kelihatan baik, yang kelihatannya baik, hatinya baik, belum tentu. Yang dia sepertinya gayanya preman, tapi belum tentu hatinya preman. Bisa aja hatinya Hello Kitty. Hello Kitty. Iya, benar tuh gue John. Iya. Jangan lihat abangnya preman, kayak tapi hatinya Hello Kitty. Kasih. Tapi ada juga orang yang manis banget, aduh, gitu ya, di luar, tapi di belakang, baunya sampai kemana-mana. Ya, tapi ingat, kalau kita anak Tuhan ya, kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, nah, teman-teman, pergaulan yang buruk memang terasa membahagiakan untuk sesaat dibanding pergaulan yang baik, yaitu tentang komunitas rohani. Komunitas rohani kayaknya membosankan, setiap hari nyanyi, tepuk tangan, goyang kanan, goyang kiri, setiap hari begini terus gitu. Doa, kayaknya bosan. Ya, sepertinya bosan. Tapi ingat, komunitas rohani atau pergaulan kita di gereja ini, ketika kita ke gereja ini ya, dan hati kita untuk Tuhan, maka jiwa kita selamat. Karena apa? Tuhan yang menuntun. Ketika kita mau salah melangkah, ketika kita mau berbuat dosa, tapi kita dengar, oh iya ya, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya udah, saya harus menjadi pengaruh yang baik. Jangan sampai saya menjadi atau jatuh
ke dalam pergaulan yang buruk. Teman-teman, hari-hari ini manusia atau anak-anak muda ya, anak-anak muda sepertinya wow gitu kan, masih segel, wow, cantik, manis, tapi nggak tahu hatinya. Ingat ya, selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Walaupun kita memang sebenarnya manusia berdosa ya. Nah, teman-teman, perlu kita koreksi lagi, apa sih yang kita butuhkan? Apakah hanya kesenangan sesaat atau yang membawa keselamatan? Tentu kita jangan fokus kepada yang sesaat, yang nikmatnya hanya sementara. Love-nya itu setengah. Terus nanti kalau ada masalah atau ada hal yang tidak baik, misalnya ada cekcokan, langsung deh putus. Ya, jadi jangan sampai kita mikirkan hanya yang sementara, ya. Tapi kita harus pikirkan kemana selanjutnya kita akan melangkah. Tentunya melangkah ke hal yang benar. Nah, tapi perlu kakak kasih tahu penyebab yang pertama ketika pergaulan kita bisa salah, atau penyebab pergaulan yang salah. Yang pertama, kekecewaan. Siapa di sini yang nggak pernah kecewa? Yang nggak pernah kecewa? Melina nggak pernah kecewa. Siapa di sini yang nggak pernah kecewa? Kalau nggak pernah kecewa, kakak akan tepuk kaki buat kalian. Bahkan teman-teman, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan ini, kakak juga diberi ujian. Iya, kakak kecewa dulu. Ya, mungkin beberapa orang yang tahu. Ya, tapi gini. Dan kakak merenungkan, Tuhan kok berat banget sih hari ini saya mau ini loh sampaikan firman Tuhan. Kenapa harus diuji dulu ya? Aduh, sakit ya? Sakit nggak? Sakit. Misalnya kita mau menyampaikan sesuatu, oh kita harus bersuka cita, harus senang-senang, gini-gini kan? Tapi kita dapat masalah. Wow, yang adanya tangisan, benar nggak? Benar nggak Lydia? Benar nggak? Bisa? Ya, makanya fokus ya. Nah, perhatikan. Kekecewaan itu memang sakit ya. Apalagi ya. Nanti ya. Nah, kita mau tahu dulu, kecewa itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecewa itu kecil hati, tidak senang dan tidak puas karena segala sesuatu keinginan tidak terkabulkan dan tidak tercapai. Yang menjadi faktor utama biasanya ya, penyebab terjerumus pergaulan anak muda Kristen adalah salah satunya rasa kecewa. Kakak enggak munafik ya, kakak pernah kecewa. Siapa dengan orang tua pernah, dengan teman sendiri pernah, apalagi kalau ditikung, ya kan? Sedih kan? Nah, kekecewaan itu biasanya bisa juga lewat keluarga, karena keluarga kita tidak mendukung kita. Bahkan mungkin ada juga di antara kita mungkin ya anak yang tertolak gitu, anak yang tidak diinginkan mungkin ya. Yang kedua, mungkin juga selain dalam keluarga, di dalam masyarakat ya.
kita tidak diterima oleh masyarakat tertentu. Teman tadi atau sahabat yang kakak bilang tadi ya, teman atau sahabat juga. Nah, bisa juga kita kecewa dengan kekasih kita, atau pacar kita, atau gebetan kita, yang udah kita bangga-banggakan, dia sayang sama saya, tidak selingkuh. Tapi di belakangnya penuh dengan koleksi. Sakit kan? Sakit banget. Setelah kita tahu ternyata banyak sekali dia punya koleksi. Siapa itu ya? Oh. Ya, kakak tidak menuduh siapa ya, yang merasa aja gitu. Terus si orang tersebut atau ceweknya sakit hati, kecewa. Dan bisa-bisa karena kecewa itu, rasa kecewa itu membuat jauh dari Tuhan. Betul. Nah, tapi firman Tuhan hari ini teman-teman mengajarkan kita supaya kita tidak larut dalam kekecewaan. Amin. Amin. Baik itu melalui masalah keluarga, teman, sahabat, atau diputusin pacar, atau disakitin guru mungkin. Jangan sampai kamu dihantui rasa kecewa itu. Ingat ya, kita perlu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan setiap hari supaya kita tidak larut dalam kekecewaan, supaya kita bisa bangkit dari rasa kecewa. Ya teman-teman, mari kita sama-sama belajar. Memang gak mudah ya. Dalam hidup ini kan banyak yang namanya tantangan, benar gak? Untuk kita dewasa bukan hal yang mudah, ya. Untuk kita dewasa pasti penuh yang namanya tantangan, penuh yang namanya masalah. Tapi ingat, kalau kita utamakan Tuhan, berjalan aja bersama Tuhan. Ya ini ya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, apapun, masalah apapun, kita mampu, kita kuat. Bahkan iman kita akan semakin meningkat. Itu ketika kita datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam bergaul, kalau kita utamakan Tuhan, juga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Siapa yang hidupnya mau menjadi kesukaan Tuhan? Ada? Yang hidupnya ingin menjadi kesukaan Tuhan. Kakak rasa semuanya mau. Jangan sampai kita hidup dimuak Tuhan muak ya kita. Jangan sampai ya. Tapi biarlah hidup kita itu menjadi kesukaan Tuhan. Nah, yang kedua, penyebab pergaulan yang salah yaitu kepahitan. Siapa yang pernah punya kepahitan? Ada yang pernah punya kepahitan? Pernah. Tidak masalah. Nah, karena kita masih manusia. Kalau kita dikecewakan, apalagi berat banget ya, pasti bisa juga kita kepahitan dengan orang tersebut mungkin. Bisa juga dengan keluarga, bisa juga dengan teman, bisa juga dengan kekasih atau gebetan kita. Tapi ingat, coba kita baca dulu ya firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 21. Efesus 4 ayat 21. Kakak minta Eva dibaca. Mereka kamu telah mendengar Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Sekarang yang ayat 31.
4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman dan kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, amin. Nah, kepahitan kalau menurut KBBI itu adalah rasa pahit, kesukaran atau kesusahan. Artinya hal ini memacu kita untuk kita terjatuh ke dalam pergaulan buruk. Tapi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah melihat, bahkan Kakak Rasa sudah mengerti tentang firman Tuhan, bahwa kita harus membuang segala akar pahit, ya. Hendaklah kita membuang segala akar pahit dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu. Kakak nggak tahu ya seberapa banyak. Tadi memang ada beberapa yang mengakui ya pernah punya rasa akar pahit. Tapi nggak tahu buat teman-teman yang nggak angkat tangan nggak tahu ya. Tapi setiap kita pasti pernah dikecewakan. Bahkan kadang juga kita sampai nggak ingin memaafkan dan mengampuni. Tapi hari ini karena kita telah mendengar firman Tuhan, kita harus mengampuni. Maka pergaulan kita jangan pergaulan yang buruk. Harus tetap berada di komunitas yang baik. Seperti ini. Komunitas kita adalah komunitas rohani. Memang bosan, capek, ngantuk, lelah, iya. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan tetap hidup, bahkan selamat. Ya, bahkan selamat. Nah, teman-teman tahu kisah Ayub? Tahu ya? Coba buka ya, buka Ayub. Sebentar ya, kita buka. Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Tapi banyak cobaan yang dia hadapi. Dia harus kehilangan banyak hal, ya, harta bendanya, terus bahkan anak-anaknya. Memang kalau Ayub kecewa dan kepahitan dengan Tuhan itu wajar ya, oke? Wajar ya. Tapi ingat, dan kita lihat kisah dari Ayub, dia tidak menyakiti hati Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kakak baca ya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu dalam Ayub 1 ayat yang ke-22. Lihat teman-teman, iman Ayub kepada Tuhan, dia tidak melukai hati Tuhan. Dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Mari hari ini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman ya. Memang gak mudah ya, memang gak mudah. Tapi mari kita hari ini belajar. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ayo kita gunakan hidup kita itu untuk mempermuliakan Tuhan. Bergaullah dengan teman yang baik, bukan bergaul kepada teman yang membawa kita ke dalam hal yang tidak baik. Contohnya tadi udah disebutkan, ya, seperti mungkin rokok, narkoba, lem, dan sebagainya yang tidak baik. Ya, mari sama-sama kita mau menyenangkan hati Tuhan. Walaupun tidak seperti itu, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, kita tidak memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu juga sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita mau sungguh-sungguh. Hari ini, ya, kita komitmen kepada Tuhan ya. Buang segala rasa kecewa. Buang segala rasa kepahitan. Kalau kita mau selamat. Jangan hanya mau yang sementara, yang semu, yang nikmatnya itu ketika kita berada
di depan Dia, atau ketika kita dihadapkan sesuatu hal yang sepertinya indah, nikmat, yang sementara, jangan sampai kita tergoda. Memang rayuan iblis itu sangat manis, tapi jangan sampai kita tergoda. Mari anak-anak muda, anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan. Kakak gak menyebut kalian anak agama Kristen, enggak ya? Tapi kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan gak mandang kamu agama Islam, kamu agama ini. Nanti Tuhan gak catat kok kamu agama Islam ke sini gitu. Oh, kamu agama Kristen ke sini. Enggak. Tetapi yang Tuhan catat adalah kamu yang percaya kepada Tuhan. Ya. Anak-anak muda, anak-anak Tuhan. Maukah engkau selamat? Buang rasa kecewa. Buang segala kepahitan. Tapi dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sakit. Iya. Ingat. Satu kata. Semakin kita mencintai. Satu kalimat ya. Semakin kita mencintai, akan semakin terluka. Semakin kita mencintai Tuhan, kita akan semakin terluka. Kenapa? Ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang akan kita hadapi. Tapi hari ini, walaupun kita terseok-seok, kita sampai berdarah mungkin mengikut Tuhan, memang gak mudah ya. Tapi ingat, ini semuanya untuk keselamatan kita. Kita hidup tuh hanya numpang. Ibaratnya kayak kakak nih, numpang di mesnya Pak Hosea. Sebentar. Tahun depan kakak udah pindah lagi. Iya. Iya kan? Hanya sebentar. Begitu juga kita di bumi ini sebentar. Paling lama 80 tahun atau enggak 40 tahun udah keok. Nggak tahu kan umur kita, benar nggak? Nah, selama masih diberi kesempatan hidup, ayo kita gunakan. Bergaulah dengan hal yang baik. Jangan bosan untuk datang beribadah. Jangan bosan untuk datang ke komunitas seperti ini. Karena inilah yang akan membawa keselamatan. Ya. Memang kayaknya undangan di sana lebih menarik gitu ya. Pesta di sana lebih menarik. Tapi kalau kamu hari ini ya datang ke tempat ini, wah itu sungguh luar biasa, istimewa. Ya, ingat, semakin kita mencintai Tuhan akan semakin terluka dan banyak pilihan. Ya, mari kita sama-sama untuk menyukai firman Tuhan, menyukai komunitas yang baik. Ya, teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati.